Hai, apa kabar? Saya harap saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat. Khotbah kali ini adalah seri kedua, bagaimana melayani Tuhan dengan efektif. Ini adalah lanjutan dari seri yang pertama. Kalau saudara-saudara belum pernah menonton seri yang pertama, bisa mengklik link yang ada di kolom komentar. Seri kedua ini akan mempelajari bagaimana Paul mempersiapkan Timotius supaya bisa melayani Tuhan dengan efektif. Yuk kita terus belajar firman Tuhan supaya kita bisa melayani Tuhan dengan efektif. Jangan lupa subscribe, like, dan notifikasi ya. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemarin kita sudah belajar di bawah subtema jika Tuhan memanggil kita, Ia juga akan memperlengkapi kita. Nah, di hari yang kedua ini kita memberikan satu subtema, Yesus sebagai pusat pemberitaan Injil. Mari kita baca bersama-sama di 2 Timotius 2 pasalnya yang kedua ayat 38. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang ke-7, Paulus menekankan tentang perhatikan apa yang kukatakan. Sebenarnya banyak sekali yang ia katakan benar. Tapi dia ingin Timotius mengingat satu bagian penting yang menjadi fokus di dalam pemberitaan Injil Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Siapakah itu? Dia adalah Yesus Kristus. Dan Paulus menguraikan karakteristik of Jesus Christ. Itu adalah ada 3 ya. Pertama, Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Kristus artinya adalah Mesias, juru selamat. Jadi siapakah Yesus yang dia beritakan? Yesus Kristus, Yesus yang adalah juru selamat atas dosa-dosa manusia. Yang kedua, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara mengetahui ini sangat penting dengan identifikasi yang khusus, identitas khusus, yaitu keturunan Raja Daud. Karena ini bicara tentang penggenapan, nubuatan, bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias, akan lahir juru selamat umat manusia. Dan yang ketiga, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan Yesusan, atau Yesus yang telah mati dan juga telah bangkit. Ini menjelaskan tentang kemenangan Yesus di atas maut. Ini bicara tentang Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa yang tidak hanya mati, tapi juga bangkit. 3 identitas ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus, Yesus adalah Mesias, Yesus juru selamat, Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit, dan Yesus yang adalah keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi pusat dari pemberitaan Injil Rasul Paulus. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita memuridkan, ketika kita menjadi pekerja-pekerja Kristus di gereja, ya, Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan mungkin sebagai main musik, MC, sebagai bendahara, sekretaris, atau apapun itu dalam konteks melayani Tuhan. Siapakah yang menjadi pusat di dalam pelayanan itu? Itu yang menjadi pertanyaan yang penting. Ya, menjadi pusat dalam pelayanan itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kepada siapakah itu terfokus, kepada siapakah itu diarahkan. Ya, ayat ini memberikan satu pendekatan melalui satu kata kerja. Ingat, ya, dalam melayani Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat dalam pelayanan kita. Ketika kita memberitakan Injil, siapakah yang kita beritakan? Yang menjadi pusat pemberitaan itu adalah Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari penghukuman yang kekal. Ketika kita menyanyi, ketika kita memimpin puji-pujian, siapakah yang dimuliakan? Siapakah yang menjadi pusat dalam pelayanan itu? Yesus Kristus. Dialah yang layak dipuji dan sembah dan dimuliakan. Ketika kita memuridkan, siapakah yang kita harapkan untuk murid-murid kita mengenal dan mengikuti? Nah, tentu saja seharusnya dengan pemuridan itu, murid-murid kita mengenal lebih jauh, lebih dalam siapa itu Tuhan Yesus, dan mengikuti Yesus dengan setia. Itulah artinya Tuhan Yesus
menjadi pusat di dalam pelayanan kita, menjadi pusat dalam segala sesuatu. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia juga memperlengkapi kita. Dan ketika kita melayani Tuhan, Tuhan Yesus Kristuslah keturunan Daud yang telah mati dan bangkit, yang menjadi pusat pelayanan pemberitaan Injil. Tuhan memberkati. Amin.